Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ridho Nurrohma dengan NIM 1805520085 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elisa Risma Iswara, NIM 1805520078. Kami dari mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Di Kubang Unisbank Semarang. Di Universitas Di Kubang Unisbank Semarang mempunyai Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Keuangan Perbankan, serta pendidikan profesi akuntansi. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi fraude atau pohon kecurangan dan teori fraud. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang definisi kecurangan. Kecurangan atau fraud menurut BPKP tahun 2002 adalah sebagai tindakan suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi. Tindakan ini dimaksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung dan dapat merugikan orang lain. Untuk fraud menurut SPA 240 yang diterbitkan oleh IAPI berlaku 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut. Fraud merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu melihat untuk memperoleh atas keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Kecurangan atau fraud ini berbeda dengan kekeliruan atau error. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan berupa tindakan disengaja atau tidak disengaja. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fraud tree. Untuk fraud tree terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu corruption atau korupsi, asset misappropriation atau penyimpangan aset, dan financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Dari ketiga klasifikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai yang pertama, yaitu corruption atau korupsi, merupakan tindakan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di instansi atau perusahaannya. Kemudian, orang-orang tersebut dengan sengaja melakukan hal yang secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan dengan cara memanfaatkan pekerjaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Tindakan tersebut dapat melanggar kewajiban dan hak orang lain. Untuk CEF, studi CEF menunjukkan 4 jenis korupsi. Jenis yang pertama yaitu conflict in interest, yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu muncul ketika seorang karyawan bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga untuk melakukan kewajibannya atau memiliki kepentingan pribadi dalam aktivitas yang akan dilakukan. Ketika hal ini tidak diketahui oleh perusahaan dan mengakibatkan kerugian yang berarti telah terjadi fraud.
Untuk jenis korupsi yang kedua yaitu bribery atau penyuapan. Penyuapan ini melibatkan pemberian dan penawaran, permohonan atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang petugas dalam melaksanakan kewajiban utamanya. Fraud atau kecurangan ini dilakukan dengan cara menyuap atau menipu entitas untuk melakukan ketidakjujuran dan jasa kesetiaan dari mereka yang akan dipekerjakan. Untuk jenis korupsi yang ketiga yaitu illegal gratuities atau persenan ilegal. Persenan ilegal yaitu berupa pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari sebuah penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, pemberian hadiah dapat berupa hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat atau jabatan, dan lain-lainnya yang akan diberikan kepada pejabat. Untuk jenis korupsi yang ketiga yaitu economic extortion atau pemerasan ekonomi. Pemerasan ekonomi berbentuk seperti penggunaan atau ancaman kekuatan yang termasuk sanksi ekonomi oleh individu atau organisasi yang akan mendapatkan sesuatu yang bernilai. Kegiatan ini akan mendapatkan item yang bernilai dapat berupa aktiva keuangan, informasi, dan kerjasama untuk mendapatkan keputusan yang diinginkan mengenai sesuatu yang akan dikaji. Klasifikasi fraud yang kedua yaitu berupa asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Pengertian dari asset misappropriation merupakan penyalahgunaan aset dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh manajer atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Aset yang akan disalahgunakan yaitu bisa berupa kas dan non-kas. Contohnya seperti persediaan ataupun aset lainnya. Aset tersebut dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pelaku penipuan. Kemudian transaksi-transaksi yang akan melibatkan kas yaitu akun pengecekan, persediaan, perlengkapan, peralatan, dan informasi merupakan aset-aset yang paling rentan untuk disalahgunakan. Untuk penyalahgunaan aset atau aset misappropriation terbagi menjadi dua kategori. Yang kategori pertama yaitu penyalahgunaan kas atau kas misappropriation. Penyalahgunaan kas ini dapat dilakukan dalam bentuk skimming, larency, atau fraudulent disbursement. Untuk penyalahgunaan aset, kategori yang kedua yaitu penyalahgunaan non-kas atau non-kas misappropriation. Penyalahgunaan aset ini dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan atau misuse atau pencurian larensi terhadap persediaan dan aset-aset lainnya. Untuk pengertiannya, kategori yang pertama yaitu kas misappropriation. Untuk kas misappropriation terdapat 3 jenis yaitu skimming, larency, fraudulent disbursement. Untuk skimming yaitu menyalahgunakan uang sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan. Penyalahgunaan dalam skimming bisa melalui penjualan, penerimaan, pengambilan, dan lain-lain. Cara skimming ini terlihat dalam fraud yang sangat dikenal oleh auditor yaitu lapping. Untuk skimming tersendiri itu terbagi 3 yaitu sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat atau understated. Yang kedua yaitu receivables dengan ciri-ciri meningkatkan piutang usaha dibandingkan dengan kas.
Untuk yang ketiga yaitu ada bentuk refund and order. Kemudian larensi yaitu menyalahgunakan uang ketika uang tersebut sudah masuk di perusahaan. Kegiatan ini seperti menyalahgunakan uang kas yang ada di perusahaan dari deposito dan lain-lain. Untuk cash misappropriation yang ketiga yaitu fraudulent disbursement atau penipuan pencairan. Ada 5 jenis yaitu pembayaran gaji, skema pembagian biaya, dan pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Untuk pengertian skema pembagian tagihan atau billing schemes, skema yaitu skema yang dapat menggunakan proses pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku tersebut dapat mendirikan perusahaan yang seolah-olah merupakan pemasok atau rekanan atau kontraktor sesungguhnya. Untuk jenis kedua fraudulent disbursement yaitu payroll schemes. Payroll schemes yaitu skema pembayaran gaji. Skema yang akan dilakukan yaitu dalam bentuk permainannya dengan pegawai atau karyawan fiktif dalam pemalsuan jumlah gaji. Jumlah gaji tersebut akan dilaporkan lebih besar dari gaji yang akan dibayarkan. Jenis yang ketiga yaitu expense reimbursement schemes atau skema penggantian biaya. Skema ini dilakukan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya seperti biaya perjalanan. Contoh, seorang salesman mengambil uang muka dan kembaliannya dari perjalanan dia membuat perhitungan biaya perjalanannya. Jenis cash misappropriation yang keempat yaitu check tampering atau pemalsuan cek. Cek tersebut dapat dipalsukan, bisa tanda tangan orang yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan cek, atau berupa endorsement-nya atau nama kepada siapa cek itu dibayarkan, atau ceknya dapat disembunyikan. Untuk jenis fraudulent disbursement yang kelima yaitu registered disbursement scam atau pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register termasuk skema permainan melalui register disbursement. Pada dasarnya ada dua, yaitu false refund atau pengembalian uang yang dibuat-buat dan false voids atau pembuatan palsu. Kategori aset misappropriation yang kedua yaitu non-cash misappropriation. Untuk non-cash misappropriation terbagi menjadi dua jenis yaitu misuse atau penyalahgunaan aset dan larency atau pencurian aset. Untuk misuse yaitu penyalahgunaan aset berupa penyalahgunaan aset organisasi yang tanpa benar-benar mencuri aset tersebut. Larency atau pencurian aset merupakan pencurian terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk larency tersendiri itu ada 4 jenis pencurian aset. Yang pertama yaitu aset requisition and transfer. Artinya, penipuan tersebut akan melibatkan pengguna internal dokumen seperti persediaan atau peralatan yang akan dipindahkan dari satu lokasi lain atau dialokasikan untuk proyek tertentu. Untuk jenis larency yang kedua yaitu flash sales and shipping. Artinya, pencurian tersebut akan melibatkan barang yang akan dijual dan akan dikirimkan perusahaan. Untuk jenis larency yang ketiga yaitu purchasing and receiving, yaitu pencurian yang melibatkan barang yang akan dibeli dan telah diterima oleh perusahaan. Jenis yang keempat yaitu unconnected larency. Artinya, terjadi ketika seorang karyawan akan mengambil aset dari perusahaan
tanpa berusaha menutupinya dalam pembukuan dan catatan. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses ke inventaris dan aset lainnya, seperti pegawai gudang, personil, dan persediaan. Kelompok fraud 3 setelah korupsi dan aset misaprajin yaitu financial statement fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Financial statement fraud yaitu kecurangan dalam laporan keuangan dan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang akan merugikan investor dan kreditor. Catatan ini berupa keuangan seperti menyajikan aset-aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebenarnya dan mencatat aset atau pendapatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Sedangkan untuk non-keuangan seperti kesalahan dalam memberikan kepada pihak yang salah atau pihak yang bukan seharusnya. Financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan pada aset atau revenue overstatement. Revenue overstatement yaitu menyajikan aset atau pendapatan pada laporan keuangan yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Bentuk revenue overstatement ada 5. Bentuk yang pertama yaitu timing differences. Yang berbentuk kecurangan laporan keuangan dalam mencatat waktu transaksi lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya. Pencatatannya berupa transaksi penjualan yang lebih awal dari transaksi sebenarnya. Bentuk yang kedua yaitu fictitious revenue, yang mencatat penjualan barang atau jasa yang sebenarnya dan tidak terjadi. Bentuk yang ketiga yaitu concealed liability and expense, berupa memanipulasi dengan tidak mencatat hutang atau biaya yang sebenarnya, tidak mencatat biaya dan dibiayai dari sumber pendapatan yang lain. Bentuk yang keempat yaitu improper asset valuation, yang berbentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Bentuk yang kelima yaitu improper disclosure. Bentuk kecurangan tersebut perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup yang dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi di perusahaannya, sehingga pembaca laporan keuangan tersebut tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Laporan keuangan yang kedua yaitu asset revenue understatement. Artinya, menyajikan aset atau pendapatan pada laporan keuangan lebih rendah dari yang sebenarnya. Untuk bentuk yang pertama yaitu timing differences. Bentuk kecurangan ini berupa laporan keuangan dengan pencatatan waktu transaksi lebih lama dengan waktu transaksi yang sebenarnya. Misalnya yaitu mencatat transaksi penjualan lebih lama dari transaksi sebenarnya. Bentuk yang kedua yaitu understand revenue. Artinya, tidak mencatat penjualan barang atau jasa yang sebenarnya akan terjadi, atau dengan kata lain mencatat pendapatan yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu overstatement liability and expense. Artinya yaitu memanipulasi dengan mencatat hutang atau biaya yang lebih tinggi.
Untuk yang keempat yaitu improper asset valuation, yang artinya bentuk kecurangan laporan keuangan dengan cara melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai pada prinsip akuntansi yang berlaku atas perusahaan, dengan tujuan untuk menurunkan pendapatan dan menaikkan biaya. Setelah saya membahas tentang fraud tree atau pohon kecurangan, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori kecurangan. Untuk teori kecurangan tersebut ada 4 teori. Yang pertama yaitu Ghosn teori, yang kedua yaitu triangle teori, yang ketiga yaitu diamond teori, dan yang keempat yaitu pentagon teori. Untuk teori yang pertama yaitu Ghosn teori. Ghosn teori merupakan teori yang akan menjelaskan elemen greed, opportunity, need, dan exposure. Teori Ghosn tersendiri dikemukakan oleh seorang pemikir yang bernama Jack Boulogne, di mana terdapat 4 faktor penyebab fraud. Ghosn tersebut merupakan singkatan dari huruf depan masing-masing faktor yang dikemukakan, yakni greed, opportunity, need, dan exposure. Untuk pengertiannya, yang pertama, greed atau ketamaan atau keserakahan. Ketamaan atau keserakahan merupakan keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Ketamaan tersebut sangat berhubungan dengan moral seorang individu. Elemen yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan peluang. Peluang merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seorang tersebut, maka besar peluangnya untuk melakukan kecurangan. Elemen Ghosn teori yang ketiga yaitu need atau kebutuhan, merupakan faktor penyebab tindak kecurangan yang pada saat seseorang tersebut memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan yang kemudian menjadikan seseorang itu untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang. Kategori elemen yang keempat yaitu exposure atau pengungkapan. Exposure atau pengungkapan ini berkaitan dengan hukum pelaku fraud. Dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukum atau sanksi yang diberikan akan lebih lemah dan tidak menimbulkan sifat jera. Nah, teori yang ketiga yaitu triangle teori. Nah, teori fraud triangle ini merupakan teori yang pertama yang mampu menjelaskan elemen-elemen penyebab fraud yang dikenal dengan konsep segitiga kecurangan. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Krejci pada tahun 1953 pada saat melakukan serangkaian wawancara dengan 113 orang yang telah dihukum karena melakukan penggelapan uang. Nah, Krejci berpendapat bahwa sampai batas tertentu terdapat 3 kondisi yang selalu mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nah, pada triangle teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan, yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan, yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Nah, materi yang akan kita bahas pertama yaitu pressure atau tekanan. Nah, pressure ini merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan fraud. Nah, dorongan ini muncul ketika ada kondisi yang menekan ataupun kebutuhan yang mendesak sehingga dapat membuat orang tersebut melakukan fraud.
Pressure sendiri mempunyai dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk nyata atau kondisi di mana kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party atau clubbing, dan juga persoalan keuangan. Nah, bentuk yang kedua yaitu bentuk persepsi. Nah, bentuk ini merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan eksekutif need. Nah, di dalam SAS nomor 99 ini terdapat 4 kondisi yang umumnya terjadi pada tekanan. Yang pertama yaitu financial stability, yang kedua external pressure, yang ketiga personal financial need, dan yang terakhir financial target. Penggelapan uang yang dilakukan di perusahaan bermula dari adanya suatu tekanan yang menghimpitnya. Nah, orang ini atau pelaku ini biasanya mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, konsep yang penting ini merupakan tekanan dari keadaan yang menghimpitnya, yaitu berupa tekanan kebutuhan akan uang. Bagi pelaku, dia tidak bisa berbagi masalah keuangannya dengan orang lain. Nah, padahal sebenarnya berbagi masalah dengan orang lain dapat membantunya mencari pemecahan masalah tersebut. Nah, apa yang bisa diceritakan kepada orang lain tentunya bergantung pada orang tersebut. Ada orang yang kehilangan uang dalam jumlah besar di meja judi dan ia menyadarinya sebagai suatu masalah, tetapi bukan masalah yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Orang lain dalam pengalaman yang sama menganggap masalah itu harus dirahasiakan dan bersifat pribadi. Juga masalah gagal bayar yang dihadapi suatu bank bagi bankir tertentu merupakan masalah yang dapat didiskusikan dengan orang lain. Sedangkan oleh bankir lain, masalah itu harus ditutup rapat-rapat atau menjadi masalah yang non-shareable baginya. Nah, dari penelitiannya tadi, Kreisel juga menemukan bahwa non-shareable problem yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu violation of ascribed obligation. Nah, suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping itu, bersikap jujur juga dianggap perlu untuk memiliki perilaku tertentu. Kelompok yang kedua yaitu problem resulting from personal failure. Kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan. Sebagai kesalahannya menggunakan akal sehat dan karena itu menjadi tanggung pribadinya. Sehingga seseorang dapat memilih untuk mencuri meskipun kehormatan dirinya sendiri menjadi taruhannya. Yang ketiga yaitu bisnis rasional. Kreisel menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non-shareable problem. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi karena pelakunya merasa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Nah, di dalam persepsinya kegagalan itu karena inflasi yang tinggi atau krisis moneter ekonomi atau tingkat bunga yang tinggi dan lain-lain.
Yang keempat yaitu physical isolation. Nah, physical isolation ini merupakan keterpurukan dalam kesendirian. Nah, di mana situasi ini orang tersebut bukan tidak mau berbagi keluhannya dengan orang lain, namun dia tidak mempunyai orang lain untuk tempat berkeluh kesah untuk mengungkapkan masalahnya. Nah, contohnya sendiri yaitu ketika seseorang yang baru saja mengalami kematian istrinya dan dia tidak mampu untuk mengungkapkan masalah keuangannya kepada orang lain. Kelompok yang kelima yaitu status gaining. Nah, status gaining ini merupakan kebiasaan yang buruk untuk tidak mau kalah dengan orang lain. Nah, contohnya saja jika orang lain punya harta tertentu, dia juga harus mempunyai harta tersebut. Dan juga orang lain jika mempunyai jabatan tertentu, maka ia juga harus punya jabatan seperti orang tersebut. Nah, di dalam situasi ini si pelaku berusaha untuk mempertahankan statusnya tersebut. Yang terakhir yaitu employer-employee relation. Nah, Gresham menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan atau kebencian. Nah, biasanya masalah yang dihadapi orang itu menjadi non-shareable karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, maka ia khawatir akan statusnya di organisasi yang menjadi terancam. Nah, yang kedua yaitu ada opportunity atau kesempatan. Nah, opportunity atau kesempatan ini merupakan salah satu kesempatan bagi pelaku untuk melakukan fraud, di mana pelaku memperoleh keyakinan bahwa kemungkinan terbongkarnya fraud sangat kecil. Nah, kesempatan ini disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang, ketidakdisiplinan, serta kelemahan dalam mengakses informasi, dan juga tidak ada mekanisme audit dan sikap apatis. Nah, di dalam SAS nomor 9 tahun 2003 ini menyebutkan bahwa peluang atau opportunity pada kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi dalam 3 kondisi. Nah, kondisi tersebut yaitu nature of industry, yang kedua effective monitoring, dan yang ketiga organizational struktur. Dengan adanya non-shareable finansial saja tidak akan membuat seseorang melakukan fraud. Nah, untuk memahami teori Gresham ini, kita harus ingat bahwa ketiga unsur yang digambarkan dalam fraud triangle ini harus ada ya untuk bisa terjadinya fraud. Nah, non-shareable financial problem ini menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Nah, persepsi ini atau opportunity ini merupakan sudut kedua dari fraud triangle. Gresham berpendapat bahwa ada 2 komponen dari persepsi tentang peluang ini. Yang pertama yaitu general information, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan yang dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Nah, pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar dan ia lihat, misalnya saja dari pengalaman orang lain yang melakukan fraud dan tidak ketahuan atau tidak dihukum dan juga tidak terkena sanksi.
Komponen yang kedua yaitu technical skill atau keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Nah, adanya keahlian atau keterampilan tersebut yang menyebabkan ia mendapatkan kedudukan dari kejahatan tersebut. Nah, selanjutnya ada rationalization atau rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini merupakan sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membuat seseorang memiliki keyakinan untuk melakukan tindakan kecurangan atau membuat orang tersebut merasionalisasi tindakan fraud. Menurut SAS nomor 99 tahun 2003, rasionalisasi yang menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut, serta keadaan total akrual dibagi dengan total aset. Orang yang memiliki karakter tidak jujur dan sikap yang kurang baik biasanya memiliki persentase yang lebih besar untuk melakukan fraud. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan diri sebagai orang yang dipercaya. Nah, setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini akan ditinggalkan karena tidak diperlukannya lagi. Contohnya saja ketika pertama kali kita berbuat kesalahan yang itu adalah kesalahan yang mudah dan selanjutnya kita akan menjadi biasa. Di antara 3 elemen fraud triangle ini, elemen opportunity atau kesempatan merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk meminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol serta upaya deteksi dini terhadap fraud. Nah, teori yang keempat yaitu Diamond Theory. Nah, fraud diamond ini terdiri dari 4 elemen indikator, yaitu tekanan atau pressure, yang kedua kesempatan atau opportunity, yang ketiga rasionalisasi atau rationalization, dan yang terakhir ada kemampuan atau capability. Fraud diamond theory ini pertama kali dikenalkan oleh Wolff dan Hermanson yang pada bulan Desember 2004. Nah, fraud diamond teori ini merupakan penyempurnaan yang diperluas dari fraud triangle teori. Nah, diamond teori ini menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan sebagai elemen keempat. Nah, fraud tidak mungkin terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fraud tersebut. Nah, individual capability ini merupakan suatu kemampuan dan keterampilan tentang pemahaman yang mendetail sehingga pelaku kecurangan dapat mengetahui kelemahan dan dapat memanfaatkannya untuk melakukan fraud atau kecurangan. Nah, pada elemen individual capability ini terdapat beberapa komponen kemampuan untuk menciptakan fraud, yaitu yang pertama ada posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan, yang kedua kecerdasan, yang ketiga tingkat kepercayaan diri atau ego, yang kelima ada yang keempat kemampuan pemaksaan, yang kelima pembohongan yang efektif, dan yang terakhir yaitu kekebalan terhadap stres. Dalam fraud diamond ini sifat-sifat dan kemampuan individu sangat memiliki peran utama dalam terjadinya fraud. Nah, banyak kecurangan-kecurangan besar yang tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu atau capability. Nah, meskipun adanya peluang atau
opportunity yang membuka jalan untuk melakukan fraud, insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu, namun seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dalam melakukan fraud sebagai kesempatan dan untuk mengambil keuntungan yang tidak hanya sekali namun secara terus-menerus. Nah, dengan demikian fraud itu akan terjadi jika adanya kesempatan untuk melakukannya, tekanan dan rasionalisasi yang membuat orang melakukannya, dan juga adanya kemampuan individu yang mampu merealisasikan fraud. Nah, teori yang terakhir yaitu fraud pentagon theory. Nah, teori ini ditemukan oleh Crow yang terdiri dari 5 elemen indikator. Yang pertama yaitu tekanan, yang kedua kesempatan, yang ketiga rasionalisasi, yang keempat kemampuan, dan yang terakhir adalah arogansi. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crow-Horwath pada tahun 2011. Nah, teori fraud pentagon ini merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Krashe pada tahun 1953 dan juga perluasan dari teori fraud diamond yang sebelumnya dikemukakan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Nah, di dalam teori ini menambahkan 2 penyebab fraud yang terjadi, yaitu kompetensi dan arogansi. Kompetensi yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon ini memiliki arti yang sama dengan kapabilitas atau kemampuan yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraud diamond. Nah, kompetensi dan kapabilitas ini merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Nah, sedangkan arogansi merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol atau kebijakan internal tidak berlaku untuk dirinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersikap optimis atas apa yang telah kita lakukan. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.